Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat level user, sehingga ketika user mengakses akan mendapatkan menu dan fitur-fitur yang berbeda sesuai dengan level hak akses yang dimilikinya. Pada video kali ini kita akan membuat menu data user. Nah, jadi di menu user ini kita akan isi fitur untuk menginput data user. Menu ini hanya bisa diisi oleh owner ataupun admin. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Baik, yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam menu user. Nah, di sini kita akan mengubah isi dari card body-nya. Ini pertama sekali kita akan isi dengan tabel. Nah, kita akan masukkan tabel di sini sebagai list dari data user. Nah, cara membuat tabel gampang sekali. Kita bisa ambil di Bootstrap, kita akses getbootstrap.com, kemudian kita menuju ke documentation atau docs, kemudian kita bisa cari table. Nah, ini dia. Nah, ini kita bisa pilihkan tabel sesuai dengan selera. Saya akan pilih tabel hoverable rows. Nah, yang ini ya. Nah, jadi ini ketika kita arahkan kursor, dia ada hovernya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan arah kursor kita. Nah, bagaimana cara buatnya? Nanti kita bisa isi dengan kelas tabel hover ini ya, table hover. Namun sebelumnya kita ambil saja template utama dari tabel. Nah, kita ambil yang atas ini, nanti kelasnya akan kita ubah jadi table hover. Ini kita copy aja semua. Kemudian kita balik ke sini ya. Kita pastekan ke dalam card body. Nah, di sini. Ini kita hapus saja. Kemudian kita paste di sini. Alt Shift F ya, biar auto format. Kemudian coba kita lihat terlebih dahulu hasilnya bagaimana. Nah, muncul tabel seperti ini ya. Nah, berikutnya kita tinggal mengubah saja user, kita bisa isi halaman user gitu ya. Nah, kemudian di tabelnya coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah berubah ya, halaman user. Nah, ini belum ada hovernya, maka kita bisa isi kelas hover di tabel di sini, table hover. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh. Nah, udah bisa ya. Berikutnya kita akan buatkan button ya di atas tombol. Itu kita bisa isi dengan tombol tambah data user ya. Jadi di atas tabel di sini kita bisa tambahkan button. Nah, sebelumnya saya isi aja div. Saya akan buat kelas row untuk mengisi button di sini ya. Nah, di sini saya akan isi dengan kelas baru yaitu kelas kolom ya. Nah, seperti ini. Alt Shift F biar rapi, kemudian kita enter. Nah, kemudian baru kita isi dengan button ya. Button seperti ini. Kita kasih dengan kelas BTN primary biar warnanya biru ya. Jadi dia akan seragam. Kemudian ini kita isi aja dengan tulisan tambah user. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Oke ya, ini muncul tambah user. Nah, ini saya maunya dia tidak di kiri tapi dia bisa di kanan. Nah, di dalam div kelas call ini kita bisa isi dengan div flex ya. Kemudian kita tambahkan justify content end ya. N itu akhir, jadi dia biar bisa pindah ke akhir kanan nanti ya. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, sudah pindah kemari. Oke, berikutnya kita akan ubah kolom ini ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama ini saya isi dengan no ya, jadi berarti untuk nomor. Kemudian ini saya isi dengan nama. Kemudian di sini adalah username. Kemudian di sini adalah level. Nah, kemudian saya ingin tambahkan satu lagi nomor HP ya, nomor HP. Nah, kemudian saya buat satu lagi untuk aksi. Jadi nanti di dalam kolom aksi ini akan berisi dengan tombol-tombol seperti melihat data, kemudian edit ataupun hapus. Nah, berikutnya
ini agar menyesuaikan dengan jumlah kolom, kita juga sesuaikan dengan jumlah isi yang di bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk sementara kita bisa copy aja nih menjadi 6 ya. Kita tambah 2 lagi ya. Kemudian ini juga ya. Ini juga. Ini berarti 1, 2, 3 ya. Coba kita lihat dulu apakah sudah benar. Nah, ini kelebihan 1 yang terakhir ya. Ini kita hapus saja. Oke. Kemudian coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Nah, di aksi ini kita akan rubah dia nanti menjadi tombol ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita isi saja di TD nih. Nah, di TD ini yang pertama kita buatkan button view ya. Jadi button kita kasih kelas BTN info. Nah, seperti ini. Kemudian isinya ini kita akan ambil dari icon. Kita cari di icon di sini ya. Kita cari icon C. Nah, saya ambil ini ya, icon mata ini saya copy ini, kemudian saya balik ke sini, saya paste kemari. Coba saya jalankan hasilnya bagaimana. Nah, udah muncul seperti ini ya. Tapi ini terlalu besar, saya mau kecilkan dia menjadi BTN SM. Nah, ini tinggal kita tambah aja BTN SM seperti ini. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Oke, baik, kita bisa tambahkan untuk button yang berikutnya. Ini kita tambah saja di sini. Yang kedua adalah BTN warning. Jadi nanti isinya adalah tombol edit, kemudian satu lagi BTN danger, isinya tombol hapus. Nah, sekarang kita cari saja icon ya yang sesuai. Ini kita refresh dulu, kita lihat. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Kita cari icon untuk edit. Saya akan ambil yang ini, pensil square ya. Saya copy, kemudian saya masukkan ke sini. Oke, saya masukkan ke sini. Kemudian kita cari lagi untuk icon delete. Nah, kita cari di sini delete. Nah, saya ambil ini trash. Saya copy, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, begini ya. Kalau kita lihat hasilnya bagaimana, kita refresh. Oke, sip, udah muncul ya. Nah, coba kita tes responsifnya dulu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ini kalau kita kecilkan, nah ini harusnya begitu kita kecilkan tabelnya harus responsif ya. Bisa kita geser-geser. Tapi ini nggak bisa kita geser-geser ya. Nah, kita bisa ubah di bagian kelasnya. Nah, jadi di tabelnya kita bisa isi tabel responsif. Kita lihat dulu tabelnya ini ya. Nah, di tabel ini kita bisa kasih div satu lagi, misalkan di atas ini div ya. Nah, kemudian tutupnya kita pindahkan ke bawah tabel sini. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam div ini kita kasih kelas baru, kita isi dengan table responsif seperti ini ya. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana, kita refresh. Nah, ini sudah bisa ya, sudah bisa kita geser-geser. Oke, tapi ini dia turun ke bawah ya. Coba kita lihat apa yang harus kita perbaiki. Nah, untuk membuat dia berjejer ke samping, kita bisa tambahkan kelas di TD ini. Kita kasih aja kelas namanya dflex seperti ini. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Oke ya, ini sudah berjejer ke samping kalau kita lihat. Nah, ini tapi terlalu dempet ya antara view, kemudian edit dan delete. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini margin, misalkan ME ya, ME2 saya tambahkan. Kemudian di bagian tombol editnya juga saya tambahkan ME2. Yang terakhir kayaknya nggak perlu karena nggak ada tombol lagi di sampingnya. Kita lihat hasilnya bagaimana, kita refresh. Oke. Nah, kalau memang terlalu jarang kita bisa kasih ME1. Kita coba lihat ya. ME1 seperti ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, ini kayaknya sudah pas ini ya. Sip. Nah, kalau kita lihat dibesarkan seperti ini, dikecilkan jadi seperti ini.
Baik, berikutnya kita akan buatkan tombol-tombol ini berfungsi ya, seperti tambah user ini. Ketika kita klik muncul semacam pop-up. Nah, itu kalau di Bootstrap namanya modal. Nah, kita bisa cari saja modal di Bootstrap, kita cari namanya modal. Nah, ini dia modal. Nah, kita bisa ambil salah satu modal. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi bakal muncul begini ya hasilnya. Nah, ini contoh-contohnya. Kita bisa ambil salah satu aja, nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan saya ambil yang ini ya. Untuk tombolnya saya isi dulu ini tombolnya jadi seperti ini nanti. Nah, jadi saya tambahkan tombol di sini ya. Tombol ini, tombol tambah user itu kita isi dengan ini database toggle, kemudian database target ini sampai sini kita copy aja ini, kemudian kita masukkan ke dalam script di tombol ini ya. Nah, oke, berikutnya kita ambil modal ya, ini modal, ini tinggal kita copy aja dari sini sampai ini. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan ke script kita. Nah, boleh di bawah ya untuk uji coba aja dulu di sini. Nah, seperti ini kita format, kemudian kita coba cek, kita lihat, kita refresh ya. Nah, sudah berfungsi nih modalnya. Oke ya. Tapi kalau kita ingin membuat dia menjadi lebih lebar, kita bisa ubah ya. Kita ubah kelasnya. Nah, bisa kita ubah kelasnya, kita lihat aja ini di bagian div kelas modal fade ya. Nah, kemudian kita ubahnya di modal ini saja, di modal dialog ini ya. Nah, di modal dialog kita kasih modal, saya pengen dia lebih besar, jadi saya kasih modal XL. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi lebih lebar ya. Oke, sip. Kemudian kalau kita ubah ukurannya bagaimana hasilnya? Ini seperti ini kalau saya tekan tambah user. Nah, saya maunya begitu diperkecil ukuran modalnya menjadi penuh layar. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tambahkan lagi kelasnya di sini, namanya modal, kemudian full screen. Kapan full screen? Ketika dia saya buat medium saja, medium. Kemudian saya maunya penuh sampai ke bawah, saya kasih seperti ini, MD down. Baik, kalau kita jalankan ya, hasilnya seperti apa? Kita lihat dulu. Coba kita kecilkan kembali ini. Nah, ini kita scroll segini, kalau kita tekan tambah user, nah dia udah penuh ya. Nah, jadi kalau kita perkecil dia jadi penuh, tapi ada sedikit yang janggal, ini muncul warna yang berbeda ini ya di samping kiri. Nah, jadi seolah-olah dia tidak 100% penuh. Nah, ini sepertinya ada yang keliru ya. Coba kita lihat, coba kita pindahkan modal ini langsung di bawah kelas row ini ya, di sini. Nah, kita format kembali, kemudian kita coba, kita lihat, kita refresh, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini ya udah penuh ini. Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan mengisi juga untuk tombol-tombol yang ini ya, yang bawah ini tombol aksinya. Jadi tombol untuk view, edit, dan tombol untuk delete. Nah, ini kita fungsikan juga modalnya. Nah, baik, bagaimana caranya? Langsung saja kita balik ke scriptnya. Kita bisa copy saja modal yang ini ya, modal yang tambah user ini kita copy, kemudian kita masukkan di bawahnya lagi di sini. Nah, jadi kita sudah punya dua modal. Yang pertama ini adalah modal tambah user baru. Kemudian kita tutup dia di sini ya. Nah, di sini kita tuliskan akhir modal tambah user baru. Kemudian ini modal view ya. Kemudian kita tutup di sini akhir modal view. Nah, seperti ini, akhir atau end lah. Baik, kemudian kita harus ubah juga ID ini. Ini ID example modal, kita isi aja di sini modal tambah
user gitu ya. Nah, kemudian ini harus kita samakan dengan button pemicu modalnya yang ada di sini. Nah, ini kita paste saja kemari, modal tambah user. Coba kita tes dulu apakah masih berfungsi. Nah, oke, masih. Kemudian untuk yang di bawahnya ini kita buat ID-nya adalah modal view ya. Nah, kemudian ini kita copy ke ini ya, ke tombol-tombol tadi ya yang di sini. Nah, tapi sebelumnya kita bisa copy aja ke semuanya ini, keseluruhan dari punyanya button pemicu modal tambah user. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke button di sini. Nah, ini kita ubah, jangan modal tambah user, tapi ini modal view. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita refresh, kita klik di sini. Oke ya, udah muncul. Nah, ini kita ubah aja title-nya agar sesuai. Yang pertama ini title-nya kita isi data user. Kemudian yang ini tambah user. Oke, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh. Ini kita klik, oke, muncul nih data user. Kita bisa close. Ini juga, ops, ini belum ya, ini belum kita buat. Tambah user, oke, tambah user. Baik, berikutnya kita akan tampilkan isi dari database ke dalam tabel ini. Jadi nanti kita akan tampilkan semua isi database ke tabel yang ada pada menu user ini. Nah, di dalam database-nya ada apa? Kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka di tabel TB user yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita sudah punya kolom ID, username, password, dan level. Nanti kita akan tambah kolom baru yaitu kolom nama, kemudian kolom nomor HP. Nah, kita bisa tambahkan di sini tabel user, kita add, kita isi di sini nama. Nama kita bisa buat dengan varchar ya. Kita pilih varchar ini, kemudian kita bisa isi ya 200, kemudian kita tambah lagi nomor HP ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga varchar, mungkin 15 cukup ya. Nah, seperti ini. Kita save. Kemudian kita lihat di datanya ini, kita refresh terlebih dahulu. Oke, namanya belum ada. Ini kita balik aja, nama ini kita up dia ke atas. Nah, di sini. Kemudian nomor HP udah bisa di sini, kita save. Kita lihat di data, kita refresh. Kemudian nama ini kita isi aja namanya. Yang pertama ABC sesuai dengan email ini aja, ABC3, ini ABC2, kemudian ini ABC1. Berikutnya ini kita kasih owner aja lah, seperti ini. Kemudian nomor HP kita isi aja 1234567891011. Nah, seperti ini. Ini kita copy, kita masukkan kemari. Nah, oke, sudah siap ya. Untuk datanya sudah siap. Kita centang, kemudian kita refresh. Oke, kita balik ke source code-nya. Nah, di sini kita perlu tambahkan akses ke database terlebih dahulu, agar nanti begitu kita jalankan dia akan tampil semua data di tabel yang sudah kita buat ini. Baik, nah bagaimana caranya? Oke, kita balik lagi ke script. Di awal di sini kita bisa tambahkan script PHP terlebih dahulu seperti ini, PHP ya. Jangan lupa kita tutup tagnya, kemudian kita isi dengan include ya. Jadi ingat, untuk koneksi database-nya kita sudah buat di proses ya. Proses, kemudian connect.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat variabel baru, kita kasih nama query begini, sama dengan mysql query. Kemudian variabel con. Kenapa variabel con? Karena yang ada dalam file connect.php itu variabel con ya, untuk koneksinya. Baik, kita lanjut. Kita isi dengan select bintang from tb user ya, seperti ini. Nah, oke. Kemudian titik koma jangan lupa. Nah, berikutnya kita isi dengan while seperti ini. Nah, ini kita isi dengan, ini kita hapus saja, kita isi dengan record ya, record. Nah, record boleh, ini kita tekan tab aja, mysql fetch array. Kemudian kita isi dengan di sini result. Untuk menampung datanya kita akan menggunakan array ya, seperti ini, dan kita tuliskan result. Ups, kurang T nya.
Gini. Oke, sudah. Nah, berikutnya akan kita isi ke dalam tabel, tapi kita juga harus kasih kondisi dulu. Kalau seandainya datanya tidak ada, itu harus seperti apa. Jadi kita isi dengan PHP-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita tutup dan kita isi dengan if empty ya. Jadi seandainya kosong, result seperti ini, dia akan menampilkan echo data user tidak ada ya, gitu ya. Ini user kecil saja. Kemudian else. Nah, else apa? Else akan menjalankan tabel ini ya. Nah, tabel ini akan dijalankan. Jadi untuk tutup kurung kurawalnya kita bisa pindahkan ke bawah sini. Jadi di sini tabel responsive di sini ya. Kita buka PHP-nya terlebih dahulu, kemudian kita tutup, isi di sini kurung kurawalnya. Kemudian kita bisa tampilkan datanya menggunakan for each. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ke posisi ini ya, di dalam tbody. Berarti di sini, nah kita isi lagi dengan script PHP. Nah, ini sudah ada nih for each, kita bisa tekan tab saja. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita modif ya sekarang. Ini udah betul nih result. Kemudian ini kita nggak perlu, kita hapus. Kemudian untuk tutupnya di sini juga, di sini ya. Oops, sorry, jangan di situ. Kita tutupnya di atas tbody. Berarti di sini PHP. Nah, di sini tutup kurung kurawalnya. Nah, di sini kita akan ganti nilainya menjadi seperti ini. Kita buat dulu PHP, kemudian kita tutup, kemudian kita isi dengan echo row ya, variabel ini ya, row. Kemudian baru kita mau ambil data apa? Username ya, data username. Nah, dari kolom username. Kemudian untuk yang berikutnya ini bisa kita copy aja. Kita copy, masukkan kemari ke auto, kemudian ke MDO ini juga. Nah, seperti ini. Ini kita ganti ya. Berarti yang kedua coba kita lihat dulu urutannya, nama, username, level. Berarti di sini nama, username, level. Terakhir nomor HP ya, nomor HP. Nah, kemudian untuk TR yang di bawah di sini kita nggak perlukan lagi. Ini dari sini sampai sini kita delete. Nah, sekarang kita auto format, kita cek hasilnya bagaimana, kita refresh. Ops, ada yang salah di baris 64. Kita coba lihat apa yang salah. 64 ini ya. Nah, ini ada yang keliru ya. Kita lihat, ini titik komanya tidak ada di echo bagian 63. Sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, ini masih error di line 5. Coba kita lihat lagi line 5. Kenapa error? Ini dia. Oops. Nah, ini harusnya bukan result tapi record ya. Ini kita ambil record. Nah, coba kita lihat kembali, refresh. Nah, oke, sip, sudah muncul datanya sesuai dengan data yang ada dalam database ini. Sudah sesuai semua. Coba kita cek. Misalkan yang pertama ABC1, kemudian username-nya adalah ABC1, levelnya 2, nomor HP sekian. Kita lihat di database-nya ini ABC1, ini passwordnya nggak kita tampilkan tapi levelnya 2 ya, sudah benar ya. Untuk owner, kita lihat owner juga udah ya, ini owner, ini admin. Oke, berikutnya untuk nomor ini kita buat urut ya, tapi kita nggak ngambil dari ID, kita buat aja dari sini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buatkan di atas for each di sini. Kita kasih aja ini no sama dengan 1. Kemudian di sini kita bisa isi dengan sama ya, echo ini kita ambil echo row sampai row saja. Kemudian di bagian ini kita paste ya, kita ganti 1 tadi. Nah, oops, ini nggak row, nggak perlu row tapi no plus ya. Jadi kita buat increment. Kita lihat hasilnya. Oops, ada yang keliru. Kita lihat tutup PHP-nya kurang. Ini ya, coba kita ulang. Oke, sip, sudah benar ya. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4. Oke, baik, cukup sekian dulu video pada kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk memfungsikan setiap tombol ini ya. Misalkan tombol aksi, nanti dia akan memperlihatkan isi dari data ABC1. Kemudian kalau kita tekan view untuk
ini untuk owner akan muncul data owner, begitu juga untuk ABC2 akan muncul data ABC2. Kemudian untuk tambah user kita juga akan isi form di sini. Nah, bagaimana cara pembuatannya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.